Banyak tokoh Arab terkemuka membutuhkan perlindungan berat karena kekuatan politik mereka, status kerajaan, atau kekayaan yang besar. Tokoh-tokoh seperti Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, dan Sheikh Mansur dari Uni Emirat Arab mengandalkan tim keamanan yang sangat ketat. Selain mereka, Pangeran Bandar bin Sultan, sosok diplomat yang berpengaruh, dan Ratu Rania Yordania, dikenal karena aktivismenya, juga membutuhkan perlindungan yang intens. Ini hanyalah beberapa contoh yang membenarkan kebutuhan akan keamanan tingkat tinggi di kalangan tokoh Arab terkemuka. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, penguasa Dubai, terkenal tidak hanya karena mengubah gurun menjadi pusat kemewahan, tetapi juga karena menjadi salah satu orang Arab yang paling banyak dilindungi di dunia. Mengapa semua keamanan ini? Nah, memimpin pusat bisnis dan pariwisata global, mengambil keputusan berisiko tinggi, dan mengawasi pembangunan kota-kota futuristik, tidak semua orang adalah penggemar Anda. Sheikh Mohammed mengawasi proyek-proyek besar seperti Burj Khalifa, pencakar langit tertinggi di dunia, dan transformasi cepat Dubai menjadi kota global penting. Dia memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan militer dan luar negeri Uni Emirat Arab yang mungkin mengganggu beberapa aktor internasional. Pengaruhnya melampaui batas-batas, menjadikannya sosok terkemuka bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga dalam skena global. Dengan begitu banyak kekuasaan, tidak mengherankan bahwa dia memiliki tim keamanan yang mampu membuat iri bahkan pada penjahat James Bond. Kita berbicara tentang tim elit, teknologi canggih, dan konvoi yang berteriak, "Jangan mencoba apapun." Dimanapun dia pergi, keamanan tingkat tingginya menjamin perlindungannya, menjaganya tetap aman di dunia di mana tidak semua orang mengikuti aturan. Keluar dari Menara Gemerlap Dubai ke bukit-bukit tandus Yordania, kita sekarang fokus pada Abdullah II. Tidak hanya karena dia seorang raja. Abdullah II memimpin salah satu negara paling stabil di Timur Tengah. Tetapi kestabilan ini datang dengan tantangan sendiri. Menjadi wajah moderat di sebuah wilayah yang jauh dari kata moderat menempatkannya di bawah sorotan. Mengapa begitu banyak pengamanan? Nah, keamanan di sekitar dia tidak main-main. Kita berbicara tentang kekuatan elit yang mencakup dari sistem pemantauan canggih hingga penjaga pribadi yang sangat terlatih, termasuk pasukan khusus dari Yordania sendiri. Para profesional ini ahli dalam menetralisir ancaman sebelum mereka menjadi kenyataan. Raja sendiri bukanlah orang asing dalam lingkungan militer. Sebagai seorang pilot berpengalaman dan mantan komandan pasukan khusus, dia menambahkan lapisan perlindungan tambahan di sekitarnya. Posisi strategis Yordania sebagai sekutu kunci Barat, khususnya Amerika Serikat, semakin meningkatkan kebutuhan akan keamanan. Selain itu, menangani isu-isu politik yang kompleks, melibatkan menjaga keseimbangan yang rumit dengan individu yang mencari untuk mengganggu. Oleh karena itu, Raja Abdullah II mengandalkan pengawal keamanan yang serius. Ketika berhadapan dengan isu geopolitik yang sensitif seperti dia, lebih baik mencegah daripada mengobati, artinya bertindak dengan sangat hati-hati. Keluar dari politik Yordania yang rumit, mari sekarang beralih ke kekayaan dan pengaruh Qatar, di mana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengemban peran sentral. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar, tidak hanya memimpin salah satu negara terkaya di dunia, tetapi juga bertindak sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Negara. Mengingat tanggung jawabnya, tidak mengherankan jika dia menjadi salah satu orang Arab yang paling dijaga secara global. Pada tahun 2014, dia menghidupkan kembali proyek penting untuk memperkuat keamanan keluarga Al Thani yang berkuasa. Proyek tersebut yang disebutkan singkat dalam Tactical Weekly bukanlah inisiatif yang sederhana,
melibatkan penggunaan peralatan berkualitas tinggi dan investasi yang substansial. Meskipun biaya tepatnya dirahasiakan, jelas bahwa tidak ada penghematan sumber daya untuk menjamin keamanan emir dan keluarganya. Mengapa semua keamanan ini? Nah, saat mengelola sebuah negara dengan cadangan minyak dan gas yang luas, menyelenggarakan mediasi konflik di Timur Tengah, dan menjadi tuan rumah acara global seperti Piala Dunia FIFA 2022, Anda menarik perhatian baik pengagum maupun lawan. Di dunia di mana setiap langkah diamati dengan cermat, Sheikh Tamim tahu bahwa dengan berdiri di atas harta, Anda tidak hanya mengunci pintu, tetapi juga membangun benteng di sekitarnya. Berbicara tentang nama-nama besar dan keamanan yang diperkuat, mari kita beralih ke Pangeran Al-Walid bin Talal Al-Saud. Pangeran Al-Walid bin Talal Al-Saud. Dia bukanlah orang asing dalam hal kekayaan atau kebutuhan akan keamanan serius. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi, ia memiliki lebih banyak nol di rekening banknya daripada kebanyakan dari kita bisa hitung. Dengan kekayaan bersih yang mencapai miliaran, tidak mengherankan bahwa ia termasuk salah satu orang Arab yang paling kuat dilindungi di dunia. Mengapa semua keamanan ini? Nah, dengan memiliki saham di perusahaan-perusahaan seperti Citigroup, Twitter, dan Four Seasons Hotels pasti menarik perhatian, baik dari segi positif maupun negatif. Selain itu, ia dikenal atas tindakan amalnya. Namun tidak semua orang menghargai seorang miliarder berpengaruh. Ditambah dengan pendapat kontroversial yang kadang-kadang ia miliki dan gaya hidup mewahnya, kita memiliki resep untuk kebutuhan perlindungan serius. Dengan demikian, sementara banyak yang khawatir lupa mengunci pintu mereka, layanan keamanan Pangeran Al-Walid memastikan bahwa tidak ada yang mendekat terlalu jauh, kecuali jika mereka memiliki janji temu, tentu saja. Dan jika Anda berpikir bahwa keamanan tingkat tinggi hanya untuk yang hidup, pikirkan lagi. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presiden yang telah meninggal dari Uni Emirat Arab, memiliki keamanan sebanding dengan pengaruh besar yang dimilikinya. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dia bukan pemimpin sembarang. Sheikh Khalifa adalah orang yang bertanggung jawab atas salah satu negara paling kaya di bumi, Abu Dhabi, sebuah harta karun minyak bumi. Dengan miliaran pendapatan minyak di bawah administrasinya, memimpin sebuah negara penting di Timur Tengah dan memengaruhi pasar global. Menarik perhatian yang tidak diinginkan adalah hal yang tak terelakkan. Untuk itu, tim keamanannya sangat terlatih. Dilengkapi dengan teknologi canggih dan mampu memprediksi bahkan kebutuhan sarapan pagi sang syekh. Selain dikenal karena modernisasi Uni Emirat Arab dan meningkatkan profil internasionalnya, Khalifah memahami bahwa perlindungan adalah hal yang penting untuk kepemimpinannya. Kekuasaannya membuatnya menjadi target, namun keamanannya memastikan agar dia dapat fokus pada manajemen negara tanpa harus selalu mencari siapa yang berada di belakangnya. Demikian pula Saad Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon, memerlukan perlindungan ketat mengingat kompleksitas situasi politik di negaranya. Ayahnya, Rafiq Hariri, juga mantan Perdana Menteri, dibunuh pada tahun 2005 dalam ledakan yang mengguncang dunia, menyoroti bahaya yang dihadapi tokoh politik seperti Saad setiap hari. Mengikuti jejak ayahnya, Saad Hariri harus menjelajahi politik kompleks di Lebanon, mengambil keputusan yang kadang-kadang membuatnya merasa tidak nyaman baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan jika Hariri adalah salah satu orang Arab yang paling ketat dijaganya di dunia. Tim keamanannya kuat dengan lapisan perlindungan yang mencakup pengawal, kendaraan lapis baja, dan pengawasan canggih.
Akhirnya di sebuah wilayah di mana ketidakstabilan politik adalah kejadian sehari-hari, menjaga keamanan bukan hanya tindakan pencegahan tetapi menjadi kebutuhan. Dan dengan sejarah keluarganya, Hariri tidak mengambil risiko. Jika Anda berpikir keamanan saat Hariri intens, tunggu sampai Anda mendengar tentang Sheikh Hamad bin Jasim bin Jaber Al-Thani. Sering disebut sebagai HBJ, bukan hanya salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah, tetapi juga salah satu orang Arab yang paling terlindungi di dunia. Mengapa? Karena ketika Anda mencampur seorang miliarder, kekayaan dengan kontroversi yang berskala besar, Anda mendapatkan tim keamanan yang terlihat seperti keluar dari film mata-mata. HBJ, mantan Perdana Menteri Qatar, memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan sekitar 12 miliar dan riwayat hidup yang tampak seperti siapa di antara kekuasaan internasional. Dia terlibat dalam investasi berisiko tinggi, mulai dari Harrods hingga Shard, dan dikenal atas selera mewahnya, termasuk sebuah yacht super senilai 300 juta dan lukisan Picasso senilai 179 juta. Tapi tidak hanya tentang kemewahan. Kebutuhan keamanannya sebagian disebabkan oleh ketegangan hukum dan politik. Mulai dari kasus penyiksaan yang melibatkan warga negara Britania hingga misteri pencurian perhiasan besar, kehidupan HBJ jauh dari biasa. Nama sang Syekh sering muncul dalam situasi berisiko tinggi, yang berarti dia membutuhkan tim keamanan sebesar portofolio investasinya. Sementara dia sibuk menambah koleksi kemewahannya, tim keamanannya sibuk mencegah drama muncul. Sementara keamanan Sheikh Hamad berfokus pada penanganan kontroversi besar, kita tidak boleh melupakan Pangeran Bandar bin Sultan, yang sejarahnya dalam diplomasi dan politik menjadikannya tokoh kunci dengan tingkat perlindungan kelas 1. Pangeran Bandar bin Sultan, mantan duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat dan tokoh terkemuka dalam politik Arab Saudi, telah menjalani kehidupan yang jauh dari biasa. Peran utamanya dalam diplomasi, terutama selama waktunya di Washington, telah membuatnya terkenal dan secara alami mendapat perlindungan yang kuat. Kebutuhan akan keamanan bandar tidak hanya terbatas pada hubungan tingkat tinggi, tetapi juga terkait dengan keterlibatannya dalam berbagai isu sensitif. Mulai dari menangani kesepakatan miliaran dolar dalam persenjataan hingga bernavigasi di perairan geopolitik yang kompleks, pekerjaannya telah menjadikannya tokoh sentral baik dalam politik regional maupun internasional. Risiko sangat tinggi ketika bertanggung jawab atas negosiasi yang begitu penting, dan langkah-langkah keamanan mengikuti kompleksitas tersebut. Selain itu, bandar terlibat dalam berbagai kontroversi selama bertahun-tahun, termasuk tuduhan korupsi dan intrik. Tim keamanannya tidak hanya hadir untuk menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan siaga maksimal, mengelola ancaman yang timbul dari posisinya sebagai diplomat tingkat tinggi dan perantara kekuatan. Bagi seseorang yang memainkan peran penting dalam politik internasional dan telah menghadapi berbagai badai, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan penguatan keamanan, sesuatu yang pasti dilakukan oleh Pangeran Bandar. Sementara keamanan Pangeran Bandar menghadapi intrik politik, peran baru Khalid Al-Mubarak Al-Sabah membutuhkan tingkat perlindungan yang sama mengesankan. Sebagai putra mahkota baru yang ditunjuk Kuwait, Khalid Al-Mubarak Al-Sabah berada di bawah pengawasan ketat yang menantang, bahkan penjaga terlatih paling berpengalaman. Keamanan intensif di sekitarnya berfungsi sebagai perlindungan penting di hadapan dunia politik tingkat tinggi yang rumit dan kadang berbahaya. Mengapa begitu berhati-hati? Posisi Khalid memposisikannya di pusat politik Kuwait, memberinya pengaruh besar dan sayangnya risiko yang cukup besar.
Dengan pengalaman sebelumnya sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dia menonjol sebagai bagian kunci dalam lanskap politik Kuwait, menangani isu-isu sensitif dan berpotensi meledak. Fokus pada politik bersama dengan bahaya yang melekat pada posisi pentingnya membuat keamanannya menjadi prioritas mutlak. Oleh karena itu, meskipun warga biasa tidak memerlukan skema keamanan pribadi, layaknya dalam film Hollywood, tanggung jawab Khalid dan ancaman yang dihadapinya membuat tindakan pencegahan ini menjadi kenyataan yang sangat penting. Dengan mengemban peran baru ini, mudah untuk membayangkan skema keamanan yang rinci yang menyertainya, siap menghadapi putaran tak terduga dalam permainan politik tingkat tinggi yang kompleks. Bukan hanya pria Arab yang menuntut keamanan tingkat pertama. Seperti halnya Khalid, Ratu Rania Al Abdullah juga membutuhkan perlindungan tingkat tinggi karena perannya yang menonjol dan pertahanannya. Selain menjadi ikon gaya dan aktivis kemanusiaan, Ratu Rania Al Abdullah merupakan salah satu wanita yang paling kuat diproteksi di dunia Arab. Dengan kiprahnya yang menonjol sebagai ratu dan pembela hak-hak perempuan, pendidikan, dan perubahan sosial, bukanlah aneh bahwa dia mengandalkan skema keamanan kelas pertama. Karya Ratu Rania telah memberinya pengakuan global, tetapi juga menarik perhatian signifikan, menjadikannya sasaran bagi mereka yang menentang pandangannya yang progresif. Karena sikap tegasnya melawan ekstremisme dan keterlibatannya dalam perdamaian, dia perlu bertindak dengan sangat berhati-hati. Karenanya, keamanan Ratu Rania setara dengan level kepresidenan. Tim perlindungan yang dikenalnya termasuk pengawal yang sangat terlatih, sistem pengawasan canggih, dan kendaraan lapis baja. Dia selalu didampingi oleh sekelompok petugas keamanan yang solid, yang menjamin perlindungannya secara konstan, entweder bei internationalen Veranstaltungen oder beim Besuch lokaler Gemeinschaften in Jordanien. Trotz der ständigen Überwachung interagiert Königin Rania weiterhin mit der Öffentlichkeit und unterstützt Ursachen, die ihr am Herzen liegen. Diese Kombination aus Mut und Mitgefühl macht sie nicht nur zu einer geliebten Königin, sondern auch zu jemandem, der die beste Sicherheit benötigt, die Geld und Macht bieten können. Während die Rolle von Königin Rania ein hohes Sicherheitsniveau erfordert, unterstreichen die jüngsten Bewegungen von Sultan Haitham bin Tariq in Oman die Bedeutung eines soliden Schutzes für Führer, die die nationale Sicherheit neu gestalten. Sultan Haitham bin Tariq trat im Januar 2020 sein Amt an und hat seitdem eine umfassende Reform der Verteidigungs- und Sicherheitssysteme Omans geleitet. Er organisierte den Verteidigungsrat neu, einschließlich Mitglieder der königlichen Familie und hochrangige Beamte, um Loyalität und Effektivität im Rat zu gewährleisten. Diese Umstrukturierung umfasste Beförderungen von Offizieren und die Schaffung neuer Schlüsselpositionen zur Stärkung der nationalen Sicherheit. Warum so viel Wert auf Sicherheit gelegt wird? Nun, die umfassenden Reformen von Sultan Haitham wurden als notwendig angesehen, um die militärische und Sicherheitsinfrastruktur Omans zu modernisieren, obwohl sie auch ihre eigenen Risiken mit sich bringen. Durch den Austausch wichtiger Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen und die Ernennung neuer Führungskräfte hat er zwangsläufig eine gewisse Opposition erzeugt. Die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen spiegeln die Notwendigkeit wider, sich gegen mögliche Reaktionen auf diese hochriskanten Veränderungen zu schützen. Die Sicherheit von Sultan Haitham ist auf höchstem Niveau, dank des neu strukturierten Verteidigungsrates und des reformierten Sicherheitsrates. Geschützt von der königlichen Leibwache und Spezialeinheiten ist seine Sicherheit angesichts eines sich ständig verändernden politischen Umfelds eine Priorität. Wenn Sie ihn also mit einem Sicherheitsschema sehen, das einem Hochgeschwindigkeits-Actionfilm würdig ist, liegt das daran, dass er ein hochriskantes politisches Schachspiel spielt. Seine Rolle und Sicherheit sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in einer volatilen Region. Sultan Haitham tidaklah satu-satunya yang memiliki keamanan tingkat tinggi.
Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan juga memiliki sistem keamanan yang sama mengesankan. Dia sangat terlindungi sehingga bisa lolos sebagai agen dari sebuah agensi mata-mata rahasia. Sebagai wakil presiden dan wakil perdana menteri Uni Emirat Arab, dia adalah sosok kunci di sebuah wilayah di mana stabilitas dihargai tinggi. Posisi pentingnya membawa tanggung jawab berisiko tinggi dan skema keamanannya mencerminkan realitas tersebut. Dengan peran ganda seperti pengawasan dana berdaulat Uni Emirat Arab dan menjadi investor internasional besar, dia bukan hanya sosok publik, dia adalah tokoh sentral dalam bidang finansial dan politik global. Perlindungannya melibatkan jaringan penjaga kerajaan, pasukan khusus, dan sistem pengawasan yang terkoordinasi untuk memastikan keamanannya di tengah kompleksitas yang melekat pada perannya. Mengapa keamanan sebesar itu? Selain pengaruhnya yang signifikan, dia terlibat dalam berbagai investasi tingkat tinggi seperti kepemilikan Manchester City FC dan proyek olahraga besar lainnya. Paparan tersebut digabungkan dengan pengaruh politik dan ekonominya yang kuat secara alami membutuhkan tingkat keamanan layaknya pahlawan dalam film sukses. Oleh karena itu, jika Anda menemui Sheikh Mansur dikelilingi tim yang siap menggagalkan serangan, itu karena dia sedang berlayar di labirin keuangan dan politik global yang rumit, tanpa kesalahan atau kejutan. Selanjutnya dalam daftar adalah seseorang yang juga memimpin salah satu tim keamanan paling elit di dunia. Raja Mohammed VI dari Maroko sangat serius dalam hal keamanan. Tim perlindungannya merupakan salah satu yang paling elit di dunia berkat pengaruh globalnya dan reformasi penting yang dilakukannya di Maroko. Meskipun demikian, kesalahan terjadi, seperti saat 5 anggota keamanannya dikirim untuk pelatihan setelah melakukan kesalahan saat mengunjungi Pantai Gading. Salah satunya tertangkap berbicara di ponsel selama bertugas. Ketatnya keamanan kerajaan begitu ekstrim sehingga ponsel dilarang di istana dan acara kerajaan. Tidak ada gangguan yang ditoleransi dalam hal keamanan raja. Putranya, Pangeran Moulay Hassan, juga sangat terlindungi karena dia adalah pewaris takhta Maroko, membuatnya menjadi salah satu Arab paling diawasi di dunia. Meskipun dalam kehidupan sehari-harinya, mulai dari pergi ke sekolah hingga mewakili Maroko dalam acara internasional, Moulay Hassan dikelilingi oleh keamanan tingkat tinggi. Namun tingkat perlindungan ini tidaklah tanpa tantangan. Pada tahun 2017, Khalid El-Wahi, kepala keamanan Moulay Hassan, meninggal secara tragis akibat serangan jantung dalam keadaan misterius. Laporan-laporan bervariasi. Beberapa mengatakan bahwa ia ditemukan di kamar hotelnya di Tetuan, sementara yang lain mengklaim bahwa ia dibawa ke rumah sakit militer di Rabat. Kematian yang tak terduga ini menyoroti tekanan besar dan tanggung jawab yang datang dengan tugas melindungi masa depan raja. Meskipun tantangan-tantangan ini, Moulay Hassan terus menjalankan tugas-tugas kerajaan secara berat dengan beban masa depan kerajaan di pundaknya. Dan ketika pekerjaan masa depannya adalah memerintah suatu negara, perlindungan tambahan lebih dari cukup. Pangeran Moulay Hassan terlindungi dengan baik untuk peran masa depannya, sama seperti Sheikha Moza bin Nasser. Dia adalah salah satu wanita terkuat di Timur Tengah dan tidak asing dengan sorotan atau kebutuhan keamanan tingkat tinggi. Sebagai istri kedua mantan Emir Qatar dan ibu dari Emir saat ini, dia adalah tokoh kunci dalam keluarga kerajaan Qatar, yang secara otomatis menempatkannya dalam kategori yang sangat terlindungi. Pengaruhnya meluas jauh melampaui batas Qatar. Dengan peran-perannya dalam pendidikan global dan reformasi sosial, Sheikha Moza telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pendidikan di Qatar, mendirikan lembaga-lembaga seperti Qatar Foundation dan Education City. Prestasi-prestasi ini telah menarik perhatian internasional dan tidak mengherankan, sebuah skema keamanan yang kuat
tentang protokol keamanannya dimengerti untuk menjaganya tetap rahasia. Namun dapat diasumsikan secara aman bahwa ia memiliki tim profesional yang sangat terlatih di sisinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di sebuah wilayah di mana politik dapat tidak stabil, sebagaimana iklim gurun, memiliki keamanan yang kokoh sangatlah penting. Mengapa Sheikh Hamoza memerlukan perlindungan yang sangat intens? Karena menjadi pendorong di balik inisiatif nasional dan internasional memastikan keamanannya sangat penting. Akhirnya, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik adalah tugas yang berat dan tetap aman saat melakukannya adalah lebih menantang. Dari kerajaan ke sosok yang lebih kontroversial, keamanan Bashar al-Assad adalah benteng yang menjadikannya dalam daftar orang Arab paling terlindungi di dunia. Rezimnya terlibat dalam perang saudara brutal selama lebih dari 1 dekade, telah mendapatkan musuh baik dari dalam maupun luar karena keterlibatannya dalam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan serangan senjata kimia yang diduga. Baru-baru ini Assad menarik perhatian dengan mempromosikan restrukturisasi signifikan pada aparat keamanan Suriah, termasuk penggantian Mayor Jenderal Ali Mamluk dengan Kifa Melem yang dikenal karena beberapa dekade pengalamannya di keamanan Suriah. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi Assad untuk menjauh dari jejak ayahnya, Hafez al-Assad, yang dikenal karena pemerintahan besi dan mempertahankan jaringan keamanan yang luas. Perubahan yang Bashar sedang lakukan tampaknya mencari penentuan ulang rezimnya dan konfirmasi identitasnya sendiri terpisah dari bayangan bapaknya. Restrukturisasi ini juga dapat mencerminkan realignment strategis di hadapan perubahan-perubahan dalam aliansi internasional, terutama di hadapan hubungan yang kompleks dengan Rusia dan Iran. Beberapa menginterpretasikan perubahan ini sebagai respons terhadap tekanan internal dan eksternal, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari rutinitas politik. Terlepas dari itu, keamanan Assad diambil serius, dengan detail perlindungan pribadi yang sangat diperkuat dan jaringan pengamanan setia memastikan individu yang tidak diotorisasi tidak mendekat. Keamanan Assad mencerminkan peran berisiko tinggi di Suriah, sementara perlindungan Jenderal Khalifa Haftar menunjukkan keamanan berat yang diperlukan untuk seorang pemimpin militer tingkat tinggi di Libya. Keduanya dijaga dengan ketat, namun dengan alasan yang sangat berbeda terkait dengan fungsi mereka di dunia yang tidak stabil. Jenderal Khalifa Haftar, komandan Libya, melihat hidupnya dikelilingi oleh berbagai lapisan keamanan. Sebuah keharusan dalam kekacauan politik Libya. Keamanan Haftar sangat penting karena perannya yang kontroversial dalam konflik sipil yang sedang berlangsung di Libya. Sebagai pemimpin dari Tentara Nasional Libya yang menyebut diri sendiri, ia menghadapi perlawanan sengit dari berbagai faksi rival. Aliansinya yang kontroversial, termasuk dengan Rusia dan Uni Emirat Arab, dan penggunaannya terhadap pasukan paramiliter seperti Grup Wagner dan pejuang pro-Damaskus dari Suriah menjadikannya sasaran utama upaya pembunuhan dan penculikan. Untuk melindungi diri, Haftar menerapkan protokol keamanan yang kuat yang meliputi kendaraan lapis baja, penjaga bersenjata hingga gigi dan basis-basis yang diperkuat. Semuanya dirancang untuk menahan serangan mungkin dari musuh politik dan milisi rival. Pertemuan terbarunya dengan pejabat Rusia, termasuk kunjungan strategis ke Moskow, menyoroti keseriusan dengan mana ia menangani keamanannya. Faktanya, kesepakatan pertahanan terbaru yang sedang dibahas, termasuk sistem pertahanan udara dan pangkalan-pangkalan angkatan laut, bisa lebih memperkuat langkah-langkah keamanan ekstensifnya. Sementara keamanan Haftar mencerminkan dunia yang tak terduga dari politik militer, yang selanjutnya dalam daftar kami, Putri Haya bint Hussein, esensial di sini karena sorotan dari mantan suaminya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Dia adalah bukti hidup bahwa terkadang kerajaan yang populer memerlukan lebih dari sekadar mahkota sederhana untuk tetap aman. Setelah perceraian risiko tinggi dengan Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dia memerlukan perlindungan garis depan karena ancaman dari mantan suaminya. Dalam keputusan ikonik dari Pengadilan Tinggi London, Putri Haya mulai menerima jumlah impresif 11 juta setiap tahun untuk keamanan. Anggaran substansial ini mencakup armada kendaraan lapis baja, jet pribadi, helikopter, dan sekelompok penjaga keamanan. Semua kehebohan ini ada alasannya. Riwayat perilaku Sheikh, termasuk orkestrasi penculikan putri-putrinya sendiri, dan invasi komunikasi Putri Haya menyoroti seriusnya ancaman terhadapnya. Skema keamanannya sebanding dengan film blockbuster. Sang putri dan anak-anaknya berada di bawah perlindungan konstan dari pasukan kecil dengan kendaraan lapis baja mendampingi mereka dalam perjalanan mereka, dan ahli keamanan cyber selalu waspada. Kediamannya berdekatan dengan Istana Kensington diperkuat dengan teknologi canggih, termasuk selimut balistik dan kamera pengawasan. Keamanan Putri Haya begitu intens sehingga membuat benteng Fort Knox terlihat seperti gubuk pantai biasa, dan semuanya ini memiliki alasannya. Tidak ada yang mengatakan keamanan maksimal seperti anggaran tahunan sebesar 11 juta. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, kita memiliki Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, penguasa Arab Saudi, salah satu pemimpin terkaya di dunia, dengan kekayaan pribadi diperkirakan mencapai US$18 miliar. Sebagai Raja Arab Saudi dan sosok dengan kekayaan pribadi yang luas, keamanannya benar-benar seperti sebuah benteng. Proteksi kerajaan yang dia terima tidak hanya untuk menyoroti perannya dalam peristiwa geopolitik penting, seperti kepemimpinan dalam intervensi Arab Saudi di Yaman dan pelaksanaan visi Arab Saudi 2030 yang ambisius, yang membuatnya berada di bawah sorotan, tidak selalu ramah. Tambahkan pada itu riwayat ancaman dan insiden berprofil tinggi, termasuk pembunuhan pengawal utamanya, Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagam, dan jelas mengapa langkah-langkah keamanannya adalah yang tertinggi. Mayor Jenderal Fagam dikenal sebagai pengawal paling dapat diandalkan raja, dan juga pernah melayani Raja Abdullah yang telah meninggal. Kematiannya tidak hanya mengguncang bangsa, tetapi juga menimbulkan spekulasi tentang intrik-intrik mahkota yang mungkin. Beberapa laporan menyarankan bahwa Fagam mungkin baru-baru ini diberhentikan karena pengetahuannya tentang informasi sensitif, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Juga ada klaim yang belum dikonfirmasi bahwa pembunuh Fagam telah terhubung dengan anggota berpengaruh keluarga kerajaan Saudi. Mengingat sifat jabatannya yang terkenal dan peristiwa terkini, tidak mengherankan bahwa perlindungannya sekarang lebih diperkuat daripada sebelumnya. Bagaimanapun, ia secara harfiah adalah tokoh paling berharga di kerajaan. Dari presiden seperti Benjamin Netanyahu yang dilindungi oleh mata waspada Shin Bet, hingga pemimpin seperti Sultan Hassan Al-Bolkiah dari Brunei yang bergantung pada legendaris unit Gurkha Reserve untuk keamanan. Pemimpin paling berpengaruh di dunia selalu dalam bahaya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk melindungi orang-orang paling berkuasa di planet ini? Nah, jangan bertanya lagi. Tetaplah menonton saat kami mengungkap daftar presiden yang paling dilindungi di dunia dan mengungkap lapisan-lapisan keamanan yang melingkupi mereka. Dan apa cara terbaik untuk memulai selain dengan teman kita di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol. Ketika berbicara tentang pemimpin yang berkuasa di panggung global, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tentu adalah nama yang patut diperhitungkan. Memasuki jabatan pada Mei 2022 setelah kemenangan sempit dalam pemilu, Yoon membawa reputasi sebagai penegak hukum yang tegas dan lurus, yang menindas korupsi dengan semangat seperti superhero yang menghadapi kejahatan di seluruh kota.
Tetapi tidak ada pemimpin besar yang berdiri sendiri, terutama ketika mereka menjadi sasaran sebesar Yoon Suk Yeol. Disitulah Presidential Security Service (PSS) masuk ke dalam peran. Sementara Secret Service Amerika Serikat seringkali mencuri perhatian ketika membahas keamanan internasional. Jika Anda berlayar cepat melintasi Laut Jepang, mungkin tidak terlalu cepat, Anda akan menemukan Korea Selatan menunjukkan otot-otot keamanan mereka sendiri dengan Presidential Security Service atau PSS. Dibentuk mirip dengan Secret Service Amerika, PSS beroperasi dengan tingkat efisiensi dan dedikasi yang patut mendapat analisis lebih mendalam. Agen PSS adalah orang-orang pilihan, dipilih dari jajaran kepolisian dan militer terbaik bangsa. Dengan pelatihan ketat dan peralatan teknologi tinggi, mereka siap menghadapi segala sesuatu, mulai dari ancaman internasional hingga kerusuhan dalam negeri. Selain itu, rombongan presiden impresif terdiri dari mobil-mobil lapis baja dan SUV dilengkapi dengan teknologi keamanan canggih. Kendaraan-kendaraan ini dirancang untuk melawan serangan paling kejam, menjaga keamanan dan perlindungan presiden saat bergerak. Istana Biru, tempat tinggal presiden, pada gilirannya adalah benteng sejati dengan berbagai lapisan keamanan dan pelatihan reguler untuk menghadapi berbagai situasi, mulai dari serangan teroris hingga bencana alam. Saat Presiden Yoon memimpin Korea Selatan, PSS memastikan bahwa dia melakukannya dengan aman, menyamar dengan diam-diam, tetapi selalu siap bertindak. Di Israel, ketika berbicara tentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Shin Bet, layanan keamanan dalam negeri, bertanggung jawab atas melindungi dirinya. Sebagai agen keamanan utama negara, Shin Bet melindungi Perdana Menteri, keluarganya, dan pejabat pemerintah lainnya. Untuk itu, Shin Bet mengadopsi berbagai langkah, termasuk pengawasan lanjutan, pengumpulan intelijen, protokol keamanan yang ketat, dan agen yang sangat terlatih dalam kontraspionase. Arsenal mereka termasuk senapan mesin, senapan, dan senapan presisi untuk penembak jitu, menggunakan pistol terkemuka seperti Glock 17 atau SIG Sauer P226, dipilih karena keandalan dan ketepatannya dalam situasi jarak dekat. Agen-agen Shin Bet yang melindungi Netanyahu adalah profesional yang kompeten, menonjol dengan kemampuan bertarung, ketepatan, dan operasi taktis. Mereka seperti pisau Swiss keamanan, fleksibel, efisien, dan siap menghadapi berbagai situasi. Oleh karena itu, jika seseorang mencoba menyebabkan masalah, harus diingat bahwa agen-agen ini memiliki keterampilan yang bahkan akan membuat Batman sendiri mempertimbangkan tindakannya. Dan langkah-langkah keamanan tidak berhenti di situ. Perdana Menteri memiliki konvoi berbasis teknologi tinggi, terdiri dari seleksi cermat mobil-mobil lapis baja dan SUV yang dirancang untuk melawan kemungkinan serangan. Kendaraan-kendaraan ini dilengkapi dengan fitur keamanan mutakhir seperti kaca anti peluru, pintu-pintu yang diperkuat, dan sistem komunikasi canggih. Sultan Brunei tenggelam dalam kekayaan. Dengan kekayaan bersih lebih dari 30 miliar dolar, Sultan Hassan Al-Bolkiah adalah salah satu orang terkaya di dunia. Tentu saja dia membutuhkan tingkat keamanan yang sepadan dengan sosoknya yang megah. Maksud saya, jika saya tenggelam dalam lautan uang seperti itu, saya pasti ingin memiliki tim keamanan yang terdiri dari pahlawan super, dan itu hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh Sultan Brunei. Nah, mungkin bukan pahlawan super sejati, tapi lebih kepada hal terbaik berikutnya. Resimen Gurkha Reserve, yang juga dikenal sebagai GRU. GRU diakui karena disiplinnya, loyalitas, dan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Pada dasarnya, mereka adalah penjaga ultimat yang Anda inginkan jika terbenam dalam miliaran. Disebut Praetorian Guard, kelompok mantan Gurkha ini dipimpin oleh komandan-komandan Inggris yang pensiun, tidak terbatas hanya pada tugas-tugas istana.
Mereka juga merupakan Kartu Truf Brunei, berperan sebagai unit pasukan khusus yang tersembunyi langsung di bawah perintah Sultan. Resimen Gurkha Reserve Brunei dilengkapi dengan berbagai senjata untuk memastikan keamanan Sultan. Ini termasuk senjata-senjata Gurkha tradisional seperti kukri, sejenis pisau melengkung yang terkenal karena keefektifannya dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, mereka menggunakan senjata-senjata modern seperti senapan serbu, pistol, dan senapan runduk untuk melawan beragam ancaman potensial. Secara keseluruhan, GRU menggabungkan keterampilan bela diri tradisional Nepal dengan teknologi militer kontemporer untuk menciptakan sistem keamanan terpadu dan komprehensif untuk Sultan Brunei. Di India, Perdana Menteri Narendra Modi dilindungi oleh SPG, sebuah kelompok ahli keamanan yang bertugas untuk memastikan keamanannya. SPG mirip dengan unit pengawal elit negara untuk Perdana Menteri. Dikenal sebagai standar emas dalam keamanan di seluruh India, Special Protection Group, SPG, bersinar terutama dalam cara mereka mengatur konvoi Modi. Dengan mengatur perjalanan Perdana Menteri, SPG menggunakan armada mobil mewah berpelindung, termasuk Mercedes Maybach, BMW berpelindung, dan Range Rovers, dilengkapi dengan teknologi keamanan canggih untuk menjaga Modi tetap aman. Kendaraan-kendaraan ini berfungsi sebagai bunker mewah bergerak, menawarkan perlindungan tingkat VR10. Salah satu yang tertinggi yang tersedia di pasar, mampu bertahan dari tembakan senjata ringan dan ledakan hingga 15 kilo TNT. Di Jerman, Kanselir Olaf Scholz mengandalkan Biro Kriminal Federal Jerman yang dikenal sebagai Bundeskriminalamt (BKA) untuk melindunginya. Tim ahli penegakan hukum ini dilengkapi dengan perangkat dan efisiensi Jerman untuk menangkal setiap ancaman terhadap VIP mereka. Saat dalam perjalanan, konvoi Kanselir Jerman terdiri dari berbagai macam mobil yang dirancang untuk menjamin keamanan dan efisiensi. Sedan performa tinggi seperti Audi A8, Mercedes-Benz klase S, dan BMW seri 7, termasuk di antara kendaraan yang dilengkapi dengan fitur keamanan canggih dan sistem komunikasi. BKA menggunakan berbagai senjata dan peralatan untuk melindungi Kanselir Jerman. Dengan agen BKA dilengkapi dengan pistol Heckler & Koch atau Sig Sauer untuk penggunaan defensif instan jika diperlukan. Selain itu, mereka membawa senapan mesin seperti Heckler & Koch MP5 atau MP7 untuk perlindungan di ruang tertutup. SGF dikenal sebagai pusat situasi, bertindak sebagai otak pusat operasi taktis, di mana setiap detail keamanan kanselir direncanakan dan dikoordinasikan secara cermat. BKA tidak menjalankan fungsi perlindungan mereka secara terisolasi, tetapi erat berkoordinasi dengan lembaga lain, termasuk Kepolisian Federal berseragam dan Kepolisian Negara Bagian, untuk menetapkan jaringan keamanan dalam beberapa lapisan. Kerjasama ini juga meluas ke lembaga penegakan hukum internasional seperti Europol dan Interpol, memastikan keamanan kanselir menjadi upaya global. Raja Mohammed VI dari Maroko bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang magnat bisnis, dengan perkiraan kekayaan berkisar dari US 2,1 miliar hingga lebih dari US 8,2 miliar. Dengan kekayaan dan kekuasaan sebesar itu, perlindungan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ia mengandalkan penjaga kerajaan Maroko, sebuah tim elit pengawal yang dipilih dengan cermat untuk memastikan keamanan sang monarki dan pengiring kerajaannya. Asal-muasal unit terhormat ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1699 pada masa pemerintahan Sultan Alawi Mulai Ismail. Abid al-Bukhari terbentuk, sebuah badan militer yang terdiri dari budak-budak hitam yang terorganisir dalam unit-unit infanteri dan kavaleri permanen, dikenal sebagai penjaga hitam karena warna kulit mereka.
direkrut dari Haratin, suku hitam di selatan Maroko dan Afrika Sub-Sahara, serta warga hitam lainnya dari wilayah tersebut. Para pria ini menjadi dasar dari penjaga kerajaan Maroko modern. Cavalcade Raja Maroko terdiri dari kendaraan mewah seperti Mercedes-Benz S-Class dan BMW 7 Series, memastikan bahwa sang mahkota bepergian dengan gaya dan keamanan. Dalam keadaan perlu ofensif, penjaga kerajaan memiliki arsenal yang luas termasuk senjata seperti SA-21, M16A2, FNFL, AK-47 dan Empar A1. Di sisi lain, di Nigeria, Presiden Bola Ahmed Tinubu mempercayakan keamanannya kepada State Security Service, SSS, juga dikenal sebagai State Services Department. Badan ini didirikan pada tanggal 5 Juni 1986 setelah pembubaran Organisasi Keamanan Nasional. Didirikan untuk memperkuat alat intelijen negara melawan ancaman dalam negeri. DSS menyediakan agen-agen mereka dengan berbagai senjata api untuk menghadapi ancaman potensial terhadap presiden dengan efektif. Beroperasi dengan staf yang diklasifikasikan dan anggaran tahunan yang tidak diungkapkan, DSS melapor langsung ke kantor presiden menjaga markas besar mereka, dikenal sebagai Casa Amarela di Abuja, sebagai benteng simbolis dari peran krusial mereka dalam keamanan nasional. Konvoi Presiden Tinubu adalah pemandangan yang patut dilihat, dipenuhi dengan kendaraan kelas atas, siap membawanya dengan gaya dan aman. Di depan grup biasanya terdapat kendaraan berbaju besi tebal seperti SUV Lexus yang menawarkan perlindungan tak tertandingi dengan fitur-fitur keamanan mutakhir, termasuk kaca anti peluru dan perlindungan tubuh yang diperkuat. Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir telah menjadi presiden sejak tahun 2014. Penjaga Republik Mesir, sebuah komando di level divisi dalam tentara Mesir, penting untuk keamanan nasional, melindungi presiden dan fasilitas pemerintahan kunci. Di bawah bimbingan Presiden el-Sisi, penjaga tetap berkomitmen untuk menjamin keamanan negara. Sebuah momen bersejarah di mana pengawal Republik Mesir menunjukkan kompetensinya terjadi selama sejarah baru-baru ini. Mesir yang penuh gejolak memainkan peran krusial dalam peristiwa seputar naiknya Presiden Abdel Fattah el-Sisi ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 2013, pengawal menghadapi tantangan terbesarnya selama kudeta militer yang membawa el-Sisi ke tampuk kekuasaan. Menghadapi protes dan penggulingan mantan Presiden Mohamed Morsi, pengawal Republika menavigasi diri di tengah kekacauan. Selama kudeta dan setelahnya, pengawal Republik Mesir menggunakan berbagai senjata dan perlengkapan untuk melindungi Presiden el-Sisi dan pejabat pemerintah lainnya, termasuk senapan seperti Heckler & Koch G3, variasi AK-47 dan FNF 2000 untuk pertahanan jarak dekat. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, menunaikan kewajibannya presidensial di tengah keamanan ketat. Grup Keamanan Presiden Republik, GSPR, adalah unit keamanan utama yang bertugas melindungi Presiden Macron. Didirikan pada tahun 1983, unit khusus ini beroperasi di bawah naungan Gendarmeri Nasional dan Kepolisian Nasional, mengadopsi pendekatan komprehensif terhadap keamanan presidensial. GSPR menyediakan kepada anggotanya sebuah arsenal lengkap untuk menjamin perlindungan presiden. Antara senjata yang tersedia adalah tongkat ekspansi ASP untuk situasi di mana seseorang mendekati presiden terlalu dekat, pistol Glock 17 dan Glock 26 untuk pertahanan pribadi, karena tidak pernah tahu kapan konflik politik bisa berubah menjadi pertempuran bersenjata. Untuk pertemuan intim dan pribadi, mereka mengandalkan senjata mesin ringan Heckler & Koch MP5 dan Brugger & Tomet MP9, ideal ketika diplomasi digantikan oleh pertempuran di dalam ruangan. Dan saat situasi semakin intensif, mereka tidak ragu untuk menggunakan senjata besar seperti senapan serbu Heckler & Koch G36
karena tidak ada yang menyampaikan pesan jaga jarak dari Monsieur Macron seperti demonstrasi kekuatan tembakan. Keprihatinan Presiden Macron terhadap mobil mencolok di antara armada mewah banyak pemimpin dunia. Pimpinan konvoi di depannya adalah DS7 Crossback elegan berwarna biru tua, pilihan yang mencolok dan mewah. Kesukaan Macron terhadap SUV terlihat, dengan Peugeot 508 juga menjadi bagian dari koleksinya, tetapi variasinya tidak berhenti di situ. Armada serbaguna Macron mencakup Renault Espace, menunjukkan kemampuannya untuk beralih antara SUV yang tangguh dan MPV yang elegan, selalu menjaga standar keamanan tinggi. Paul Biya dari Kamerun telah menjadi presiden negara sejak tahun 1982, menjadikannya salah satu pemimpin terlama di Afrika. Meskipun masa jabatannya dipenuhi kontroversi, pengaruhnya tetap begitu kuat. Dia dilindungi oleh tim pengawal yang setia dan sangat terlatih yang dikenal sebagai Garda Presidensial Kamerun atau Garde Presidensial du Cameroun. Ketika berbicara tentang perjalanan, Paul Biya tidak puas dengan transportasi biasa. Dia mengendarai Range Rover Sentinel berbaju besi dengan gaya dan kadang-kadang bepergian dengan limusin berbaju besi. Dengan Range Rover Sentinel yang dihargai sekitar $500,000, jelas terlihat bahwa Presiden Kamerun mengambil masalah keamanan dengan serius. Dia tidak sekadar mengemudi, dia menyampaikan pesan yang jelas, jangan mencoba menantang saya. Mengikuti konvoi Biya adalah sebuah pengawalan yang mengesankan, sebuah indikator yang mencolok dari keberadaannya. Terdiri dari 20 sepeda motor berkecepatan tinggi, kendaraan off-road, dan Mercedes-Benz kelas S, konvoi ini menjamin transportasi cepat dan aman bagi Presiden. Selain itu, Biya ditemani oleh lebih dari 20 pengawal dalam setiap perjalanan, baik di dalam negeri maupun internasional. Para profesional yang sangat terlatih ini menyediakan perlindungan 24 jam, menyoroti pentingnya keamanan bagi Biya. Dengan langkah-langkah keamanan yang ekstensif ini, kehadiran Biya mencolok, menjamin keamanannya dan integritas kepemimpinan Kamerun. Presiden Brasil ditemani oleh sebuah unit yang sangat terlatih dan berpengalaman. Pasukan pengawal presiden yang juga dikenal sebagai BGP atau Batalion Duque de Caxias, terdiri dari anggota angkatan bersenjata Brasil. Pasukan elit ini menjamin keamanan presiden dan Istana Planalto, markas kerjanya. BGP mengadopsi pendekatan keamanan berlapis. Perwira berseragam menjaga kehadiran konstan, sementara unit khusus dari polisi anti huru-hara tetap siap untuk mengisolasi istana dalam kasus demonstrasi. Strategi ini memastikan respons bertahap dengan agen non-letal seperti semprotan cabai digunakan untuk mengendalikan gangguan kecil dan tindakan lebih keras hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan. BGP menggunakan sistem transportasi berlapis untuk memastikan perjalanan efisien dan aman untuk Presiden Lula da Silva. Sebuah Ford Fusion Hybrid bermaskap tahun 2019 yang dibangun di atas platform Ford CD3 menawarkan opsi yang andal dan bersifat diam untuk perjalanan sehari-hari. Untuk acara resmi, sebuah Rolls-Royce Silver Wraith megah dari tahun 1952 adalah simbol kebanggaan nasional. Ketika Presiden melakukan perjalanan udara, ia memiliki akses ke armada pesawat yang diadaptasi khusus. Sebuah Vision A, sebuah Airbus A319 Custom bertanggung jawab untuk penerbangan jarak menengah internasional, sementara KC-30, sebuah Airbus A330-200 dilengkapi militer untuk jarak yang lebih jauh, menjamin perjalanan yang aman dan efisien. Untuk perjalanan domestik, dua pesawat Embraer 190 VC2 digunakan, yang menawarkan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan yang lebih pendek. Di Argentina, di mana politik bisa menjadi intens, keamanan Presiden Javier Gerardo Milei bukanlah sesuatu yang main-main.
Keamanannya dipercayakan kepada Dirección General de Seguridad Presidencial y Protección del Estado, sebuah tim dari Polisi Federal Argentina. Tim elit ini tidak hanya melindungi presiden, tetapi juga merupakan penjaga utama keamanan negara. Di sebuah negara dengan pengaruh Argentina di Amerika Selatan dan kekuatan ekonominya, menjaga keamanan presiden melebihi masalah pribadi kesejahteraan. Ini adalah masalah penting untuk menjaga stabilitas internal dan proyeksi kekuatan keluar. Di dunia di mana persepsi sangat penting tidak boleh terlihat rentan, terutama di hadapan tetangga. Direktorat Jenderal Keamanan Presiden dan Perlindungan Negara menjaga Presiden Milei dengan berbagai aktiva udara dan darat yang ditempatkan di heliport Isla de March. Direktorat Jenderal memiliki armada kendaraan yang beragam, mulai dari MBB Boy 115 untuk misi ringan hingga Eurocopter IC-145 untuk transportasi VIP, serta jet Cessna Citation I untuk perjalanan jarak jauh. Pesawat lain digunakan dalam evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, pemadaman kebakaran, dan operasi taktis. Untuk menjamin keamanan, Presiden Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa dari Portugal, sebuah kumpulan perangkat militer disediakan, yang termasuk pistol Beretta 92 dan senapan mesin FN Minimi untuk menghadapi ancaman keamanan apapun. Upaya kolaboratif yang disinkronkan oleh beberapa unit khusus di Portugal bertujuan untuk memastikan integritas Presiden Marcelo. Layanan keamanan presiden bertindak sebagai lingkaran intim dari pelindung pribadi yang sangat terlatih. Sementara Batalion Presiden dari Garda Nasional Republik, GNR, membentuk kehadiran yang terlihat di sekitar presiden selama acara publik, memastikan keamanannya di tengah kerumunan dan komitmen resmi. Petugas elit GNR adalah seperti penjaga yang tak tergoyahkan, dilengkapi dengan kumpulan senjata yang beragam untuk melindungi presiden dengan efektif. Pistol Glock 19 diadopsi karena kehandalan dan ergonominya, menggantikan model-model lama seperti Walther PP dan menyediakan platform yang konsisten bagi petugas. Selain pistol, senjata lain juga digunakan. Koleksi senjata para petugas mencakup berbagai senapan, senapan mesin ringan, dan senapan mesin dari produsen terkenal seperti Heckler & Koch, FN Herstal, dan Browning, memungkinkan adaptasi kebutuhan operasional khusus dan menjamin kekuatan tembakan yang memadai untuk setiap situasi keamanan presidensial. Peran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah mengalami transformasi yang signifikan selama konflik yang sedang berlangsung, mengubahnya dari figur politik yang tidak berpengalaman menjadi simbol ketangguhan setara dengan Churchill. Tanpa memandang hasil invasi Rusia saat ini, Zelensky berusia 46 tahun sudah siap untuk masuk ke sejarah sebagai pahlawan nasional Ukraina. Namun, karena sifat perang, langkah-langkah keamanan yang diperkuat dibutuhkan untuk menjamin perlindungannya. Tugas ini menjadi tanggung jawab dari Brigade Presidensial Hetman Bohdan Khmelnytsky, sebuah unit militer khusus yang ditugaskan untuk melindungi Presiden Ukraina dalam posisinya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Terdiri dari 5.000 profesional berkualitas tinggi, brigade membentuk perisai yang tak tergoyahkan di sekeliling Presiden Zelensky, menjamin perlindungannya 24 jam sehari. Para veteran berpengalaman ini telah meningkatkan kemampuan mereka dengan berpartisipasi secara aktif dalam konflik Rusia-Ukraina, khususnya selama pertempuran Bakhmut yang dimulai oleh invasi Rusia tahun 2022 di Ukraina. Skema keamanan presidensial mana yang menurut Anda paling efektif? Berikan pendapat Anda di bagian komentar. Untuk lebih banyak video dengan konten yang sama menarik, klik salah satu kartu yang ditampilkan sekarang di layar Anda.